Kenalin teman-teman, nama saya Tatau. Nah, biasanya kenapa harus ada asap kalau setauku sih? Biasanya kita untuk ngasih bias lampu, biar bias lampu itu kelihatan nyampe mana, ada di mana lampunya, biasanya gitu. Atau bisa juga itu jadi untuk nunjukin kalau itu tuh dataran tinggi, misalkan daerah dingin, jadi ada kabut dan segala macam. Saya dari tim artistik sebagai set dresser. Di sini kebetulan juga ada teman-teman juga, Iwan, Fauzar, Alan, Pak Jono, Bang Konyen, Jeblay, Revi, Tatau lagi ngedress set untuk scene perekrutan Kurawa, preman-preman. Kemenangan Pandawa ribuan tahun yang lalu di Perang Baratayuda harus kita balas. Set dresser itu tugasnya menata properti yang didesain sama art director. Jadi art director punya gambaran untuk set seperti A misalnya. Nah, nanti tim set dress itu yang akan mengaplikasikan secara langsung ke setnya. Ini nyalain dulu kan ya. Ini kita pakai gun smoke. Nah, ini harus nunggu, biasa harus manasin dulu. Nah, ini nanti dia keluar tuh dari plastik-plastiknya. Kayak gitu. Plastik ini kita butuhin supaya yang tadi, supaya kita nggak ribet kan, karena ini kan kita shotnya juga di outdoor, terus luas banget. Ada kita nyoba pakai plastik. Nah, plastik ini dibolongin kecil-kecil biar pada keluar kayak gini. Jadi dia bisa rata. Dan memang posisinya selalu jauh dari set. Usahakan jauh supaya plastiknya nggak bocor dan sumber asapnya juga nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Jadi tetap bisa ngisi. Itu bisa pakai smoke gun, terus bisa pakai hazer ini biasanya alat asap buat panggung sih biasanya. Sama kita juga bisa pakai kaleng itu kita isi arang, kita bakar, terus kita kasih parafin. Itu terutama untuk ngeset dressing sebuah set itu kita pastinya harus punya banyak referensi ya, banyak referensi, bisa ngobrol sama art directornya juga bisa. Kalau nggak kita bisa googling dengan referensi film-film yang pernah kita tonton misalnya, tinggal kita padu-padankan aja pantasnya gimana, enak dilihatnya kayak gimana. Nanti ketika kamera juga udah set, mungkin kita akan framing, dipas-pasin lagi posisi-posisinya supaya properti yang udah kita pakai tetap in frame. Jangan sampai properti yang udah kita susah-susah nyari, udah nata repot-repot, nggak masuk ke frame, dan itu sayang banget. Hai. Gimana tadi adegan? Gila Yasmin, keren banget dia. Oh gila, nyangka gue. keren banget. Ini buat saya pencapaian yang luar biasa, lompatan yang luar biasa dari tim artistik ya yang dikomandoi oleh Edi Wibowo. Di film Garut Kaca ini kita dari sutradara itu dibebasin untuk berekspresi sesuai konsep cerita tentunya. Jadi untuk segala hal desain sebenarnya dan untuk segala penyelesaian eksekusi gitu kita dibebaskan. Berpuluh-puluh kita bikin set, kita buat set, kita dressing set, kita mulai dari nol bikin settingnya, tentu saja dengan berbagai referensi, tentu saja dengan berbagai literasi dan dibekali dengan komunikasi dengan Mas Hanung, itu ada dengan produser juga. Kemudian
kita curahkan, kita proses, kita eksekusi. Berterima kasih yang sebesarnya karena totalitas dari teman-teman semuanya kayak membangun Purbatala di luar ekspektasi saya. Padahal dengan elemen-elemen material-material yang sederhana, tapi ternyata bisa memberikan impact yang luar biasa. Terus kemudian pemandian Tirta Nirmala itu buat saya juga luar biasa. Sedikit cerita, jadi tim artistik Garut Kaca ini bekerja secara sederhana, bekerja dengan hati, bekerja dengan senang, intinya kayak gitu. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak untuk tim artnya karena luar biasa. Tanpa tim art juga pasti produksi film ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi favorit saya adalah Ruang Bawah Tanah. Set yang aku paling suka pastinya Meripat Lawas, tempat aku loh. Untuk teman-teman art, aku salut banget sama kalian karena setnya bagus-bagus banget. Dan set favorit aku personally adalah set pemandian Perwitasari. Buat tim art, keren banget, salut banget dengan semua kerja keras dan dedikasinya. Set-setnya unik-unik banget, luar biasa. Saya pribadi semua set suka ya, karena mereka semua punya detail-detail dan keunikannya masing-masing. Pokoknya terus bikin yang keren-keren. Siapa itu? Serahkan Brajamusti itu. Kemenangan Pandawa ribuan tahun yang lalu di Perang Baratayuda harus kita balas. Sejak kecil kamu sudah berbeda, Yuda. Maka ibu mengajarimu dengan cara yang berbeda. Ibu! Hawa. Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata. Kita adalah keturunannya. Ada dalam darah kita, gen kita. Mereka mengambil zat pati jiwa ibu saya. Itu medali Brajamusti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial, Gatot Kaca. Jiwatma Gatot Kaca. Jiwatma itu yang bisa membuka gerbang penjara yang mulia Aswatama. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Saatnya kita mencukup kemenangan kita. Menghabisi seluruh keturunan Pandawa.